Halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Sebelum ini kita sudah mengenal fungsi peubah banyak. Nah, kali ini kita mau melihat limitnya nih, khususnya di fungsi dua peubah aja ya, untuk limit ini. Oke, ingat lagi bahwa di fungsi satu variabel, kita mengatakan suatu limit itu ada kalau limit kiri dan limit kanannya sama, ya kan? Nah, kalau di satu dimensi kan enak ya kalau kita bilang arah itu seperti di awal kuliah kita, arah itu bisa dari kiri dan kanan saja gitu kan. Nah, kalau misalkan di fungsi dua peubah misalkan, kita tahu arahnya itu sudah banyak sekali itu bisa dari barat daya, dari tenggara, dari arah jam 1,5 menit, 1,10 menit dan seterusnya gitu. Ya, ada tak hingga banyaknya arah yang itu. Oke, dan arahnya ini bukan berarti misalkan dia kayak, ups, kayak misalnya ini menuju ke yang ini ya, bukan berarti dia harus garisnya lurus begini. Bisa jadi dia begini dulu, lalu menuju ke sini. Ya, bisa juga begini. Ya, jadi pendekatannya bukan hanya mengenai arahnya saja, tapi dengan kurva seperti apa dia mendekati ke titik yang sedang kita bicarakan nanti. Oke. Nah, di sini kita tahu ya, jadi banyak sekali cara pendekatannya. Oke. Nah, misalkan C adalah suatu kurva yang smooth dengan persamaan parametriknya seperti ini. Arti smooth ini sudah ada di ini ya, di kurva waktu di vektor ya. Dalam arti dia bisa terturunkan lah, misalnya gitu. Continue dan terturunkan. Oke. Nah, salah satu cara untuk kita membicarakan tentang limit adalah kita coba mendekati x0, y0 menggunakan suatu kurva smooth C. Ya, anggap saja kurva kurva C ini akan melalui x0, y0 di suatu parameter t0. Oke. Nah, sekarang kita bisa menghitung limit fxy saat xy mendekati x0, khususnya xy yang ada di C dulu lah istilahnya gitu ya. Khususnya di xy yang ada di C. Oke, kita coba dekati. Nah, dalam hal ini berarti kita cukup menghitung limit t menuju t0 saja. Oke. Nah, contohnya misalkan ini nih. Kita mau menghitung limit dari fungsi ini di 0,0. Nah, kita coba cari kurva yang melalui 0,0 dulu. Ya. Contohnya apa? Misalkan kita ambil kurvanya sumbu X saja. Ya, sumbu X gitu ya. Jadi persamaan parametriknya adalah t,0 aja kan. T, y-nya selalu di 0. X-nya ganti-ganti. Oke. Nah, dalam hal ini kalau kita ganti fxy ini dengan fxt, yt, kita dapatnya 0 nih, ya karena di y-nya kan sudah pasti 0. Oke. Dengan kata lain, kalau kita mau menghitung limit dari fungsi ini di sumbu x, maka sama saja dengan kita menuliskan limit t menuju 0 dari fungsi ini, yang isinya adalah nilai 0. Limit t menuju 0 dari 0. Sama halnya dengan sumbu y, dalam arti nanti parameterisasinya adalah 0,t. Sama saja t-nya menuju 0. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya bisa mengambil apapun ya, kurva apapun yang melalui 0,0. Coba kita kombinasikan ini sama ini misalkan ya. Jadi parameterisasinya itu t,t sekarang ya. Ambilnya kurvanya yang ini nih. Bentar. Warna apa? Warna kuning. Kelihatan nggak?
Nah, yang begini ya, X, Y. X sama dengan Y gitu ya. Nah, kita coba dekati 0,0 dengan kurva yang ini pula. Tadi kan sumbu X yang warna merah sama sumbu Y yang warna hijau. Sekarang kita coba dekati yang ini. Oke. Nah, di sini kita harus mengganti fxy-nya dulu. Ya, kita ganti dulu nih. fxt, yt. Nah, ini jadi apa? Kita akan menggantikan x-nya dengan t, y-nya dengan t. Bawahnya t kuadrat tuh jadi min setengah. Oke. Nah, ini fungsinya konstan nih. X, yt ini selalu min setengah. Jadi, oh ini sorry, ini berarti harusnya y ya. Kok kekurangan ya. Oke. Nah, jadi karena fungsinya konstan, berarti limitnya min setengah. Gitu kan, selalu konstan, diam. Nah, perhatikan di sini waktu kita mendekati 0,0 dengan kurva sumbu X nilainya 0. Dengan sumbu Y kita dapatnya 0. Tadi kan yang ini sama ini. Tapi dengan yang warna kuning ini dapatnya min setengah. Ya, ini sama halnya kayak limit kiri sama limit kanannya beda gitu. Limit di suatu arahnya beda dengan limit arah yang lain. Nah, kalau hal yang seperti ini kita sebut dia tidak ada limit. Jadi lebih sulit lagi untuk membicarakannya di sini ya, karena arahnya itu ada tak hingga banyaknya. Oke. Nah, nanti di sini coba kalian juga periksa lagi ya, kalau misalkan garis X-nya sama dengan min Y, limitnya jadi apa gitu. Oke. Nah, ini secara kasarnya tadi itu seperti itu ya kita mainnya. Nah, kalau secara ininya definisinya kita pakai mirip kayak epsilon delta gitu ya. Oke. Nah, kita mau membicarakan limit x0 y0 kan. xy ke x0 y0 dalam arti kalau di satu peubah, kalau kita x-nya menuju A, yang kita lihat itu adalah x yang di sekitaran A. Kita nggak pernah melihat A-nya kan. Oke. Nah, dalam hal ini kalau ini x0, y0, kita mau melihat di sekitaran x0, y0 gitu, tetap di sekitarannya. Tapi dalam sekitarannya ini sekarang dalam bentuk bola. Itu bukan lagi dalam interval. Tapi kita sekali lagi tidak mempedulikan x0, y0-nya juga. Jadi ini ada lebih dari 0. Oke. K-nya ini nanti jari-jari dari bola ini. Walaupun ini tidak terlihat sama sekali sebagai bola atau lingkaran. Oke. Nah, dalam hal ini fxy-nya tidak harus terdefinisi di sini ya. Tentu sama halnya dengan limit kan. Limit itu bisa aja ada walaupun fa-nya tidak ada. Gitu. Oke. Nah, limit f ke x0, y0 itu adalah suatu bilangan L dan ditulis seperti ini. Ya, ini definisi epsilon deltanya. Jika untuk setiap epsilon yang saya ambil, saya selalu bisa mencari delta sedemikian sehingga di wilayah delta ini nilai fx, y itu jaraknya dengan L lebih kecil dari epsilon. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini nih. Ya. Jadi diberikan kurva yang ini. Ya. Oke, lalu kita mau menghitung limitnya di x0, y0. Di sini ya. Kan domainnya itu yang ini sekarang nih. Domainnya itu yang ini. Oke. Nah, sekarang sekarang kita mau menunjukkan limitnya itu di L ini. Oke. Berarti kita akan untuk epsilon sembarang ya, untuk setiap epsilon. Jadi kalau misalkan diberikan epsilonnya setinggi ini sama setinggi ini, kan pakai mutlak tadi kan, berarti ada plus epsilon, ada negatif epsilon, gitu.
Maka kita harus bisa mencari delta sedemikian sehingga hasil peta dari fungsi di lingkaran ini itu berada di tabung yang ini. Berada di dalam tabung yang ini. Oke. Oke. Nah, tabungnya ini ya harus berada di dalam tabungnya. Ya, kira-kira seperti ini gambarannya. Ya, tapi kayaknya kita tidak terlalu memakai epsilon delta, jadi ya itu sementara gambaran limitnya aja kalau di Oke. Nah, kalau tadi fungsi yang ini di 00 kita sudah jelas tidak punya limit tadi ya. Nah, bagaimana dengan 2,1? Nah, dalam hal ini sebenarnya kalian boleh saja langsung mengganti nilai 2,1-nya ke dalam fungsi. Gitu. Nanti dapatnya min 2/5. Oke. Ya, istilahnya kayak kalau fungsinya continue kan langsung kalian ganti aja gitu. Ya, nah ini sistemnya kira-kira sama lah. Oke. Nah, misalkan kita mau mendekati x 0,y0. Ya. Secara umum kita katakan fx, y itu limitnya ada L kalau setiap kurva smooth ya, limit dari fungsinya di setiap kurva smoothnya itu juga L. Gitu. Jadi istilahnya semua arah, limit dari semua arahnya itu sama. Oke. Nah, kalau misalkan di salah satu kurva smooth yang memuat x 0,y0 ternyata limit dari fx y nggak ada, maka limitnya secara umum itu juga nggak ada ya. Jadi di sini ada dua jenis limit ya, ingat ya. Ada satu limit di kurva, ada satu limit yang secara umumnya gitu. Oke. Nah, selain itu jika ada dua kurva smooth yang menghasilkan limit yang berbeda, maka limitnya itu secara umum tidak ada. Misalkan yang contoh satu tadi kan, waktu di sumbu X-nya dia 0, waktu di garis XY-nya dia min setengah. Jadi dia tidak punya limit. Oke. Ya, ini coba kerjakan ini ya, hitung limit. Oke, ya ini cuma hitung-hitung aja. Oke, seperti itu aja tentang limit dari fungsi dua peubah.